Jangan kita tuh selalu berpikir pemuda harapan masa depan. Jadi pemuda itu harapan masa sekarang justru. Jadi di sekarang lah mereka harus berkontribusi, ya. Nah, masa depan tuh oke, tapi berkontribusilah di masa sekarang. Waktu muda kalian manfaatkan dengan baik kan. Jangan habis waktu oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi pemuda harapan masa sekarang. Jadi dengan kalian banyak berkontribusi di masa sekarang, insya Allah itu akan ke depan akan lebih baik tentu. Nah, ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi Blockers bersama saya Rasmila dalam program Mengenal Lebih Dekat Blok 29C Production, Berani Bicara Beda. Kali ini aku punya narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah founder dari 1 bulan bisa baca buku, dan sekaligus adalah ketua DPW Partai PKS Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Toha. Oke, Bapak boleh saya persilakan untuk kenalan terlebih dahulu. Oke, makasih Mila dari Blok 29 ya. Alhamdulillah bersama teman-teman ini timnya yang luar biasa. Pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua alhamdulillah pertemuan kita ini dalam rangka silaturahim ya. Yang pertama menggali minyak di Muara Enim, minyak pantun ini ya. Menggali minyak di Muara Enim, minyak digali sepanjang sumur. Mari perbanyak silaturahim, semoga murah rezeki dan panjang umur. Amin. Jadi mengenai perkenalan tadi, Mila ya, saya ini lebih dikenal hobi yang 3-3. Jadi pertama saya penulis buku SB3, 1 bulan bisa baca. Jadi anak-anak usia PAUD TK itu 10 menit per hari, rata-rata 30 hari bisa baca. Yang kedua saya hobi 3-3-nya, anak saya alhamdulillah baru 3. Jadi nulis buku SB3, anak juga baru 3. Dan alhamdulillah yang ketiga juga istri saya juga. Istrinya 3. Istri saya dari desa Sakatiga. Ada 3-nya ya. Oke, itu mungkin sekilas ya. Panggilan saya Toha ya. Bapak, kalau misalkan saya melihat profil Bapak ya, Bapak ini dulunya adalah seorang guru matematika. Benar. Nah, guru matematika. Terus sekarang juga dilihat Bapak ini ketua partai, salah satu partai besar. Apalagi ketua Dewan Pengurus Wilayahnya. Jadi bisa nggak sih cerita gimana sih perjalanannya bisa dari guru matematika hingga sekarang? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Pertama kami ucapkan terima kasih Mila ya dan para pemirsa ya. Para pemirsa. Makasih, alhamdulillah. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih Mila dan tim ya dari apa tadi? Blok 29C Production. Ya. Blok 29. Jadi ini silaturahim yang luar biasa, semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Menggali minyak di Muara Enim, pantun ya. Pantun. Minyak digali berharap makmur. Mari perbanyak silaturahim, semoga kita banyak rezeki dan panjang umur. Amin. Nah, jadi itu yang pertama silaturahim ya. Nah, mengenai pengalaman tadi, alhamdulillah. Jadi saya hobi memang dari karena itu otak-atik, hitung-hitungan dan seterusnya, jurusan matematika, ya kan. Terakhir itu program matematika dan pengalaman dulu waktu kuliah saya itu ngajar privat dari rumah ke rumah. Ya. Jadi ada anak itu SD, anaknya 3, saya ngajar di situ. Jadi sepekannya 2 kali saya datang. Kemudian ada SMP, kemudian 2 kali, ada yang SMA juga dan lain sebagainya. Jadi dari hari ke hari itu salah satu pekerjaan saya dulu waktu kuliah itu mengajar privat matematika. Jadi sebelum lulus itu udah jadi guru ya Ustaz? Ya, sudah jadi guru kita ya. Nah, tapi ini menarik yang program itu 1 bulan bisa baca buku. Itu gimana tuh awalnya ceritanya? Kalau SB3 itu 1 bulan bisa baca itu solusi dari SB6. Kalau SB6 itu sudah berbulan-bulan belum bisa baca. Nah, jadi buku saya temukan metode itu kalau anak PAUD TK yang belum bisa baca, belum kenal huruf, umumnya 10 menit per hari, 30 hari jadi bisa baca. Dan itu alhamdulillah akhirnya setelah saya temukan 2012 berkeliling Indonesia sampai Yogyakarta, Kalimantan, dan mungkin hampir setiap kabupaten kota di Sumatera ini sudah kita mengundang kita untuk menjelaskan tentang seminar buku SB3 tersebut. Jadi awalnya dari ketika anak kami masih TK, taman kanak-kanak. Jadi saya tahu di satu sisi istilahnya anak ini sulit kan. Kalau dia masuk SD kelas 1 pelajaran banyak ya.
Artinya dia harus bisa baca di situ. Maka saya bimbing dengan telaten sejak awal, sejak dia di TK. Alhamdulillah akhirnya 10 hari mereka bisa baca. Nah, dari 10 hari bisa baca itu diketahui oleh gurunya kan. Nah, gurunya ngundang wali murid lain, ngumpulkan, undang saya untuk mengisi materi itu. Nah, dari situlah akhirnya saya nulis bukunya. Kemudian ngisi seminar-seminar. Berarti penerapan metode pertama kepada anak sendiri ya? Benar. Oke. Tapi jadi, kita tidak menyadari waktu itu bahwa ini metode yang penting selesai kan, sudah anak selesai, tidak mikir lagi. Setelah gurunya mengundang itu baru oh iya ini harus ditulis menjadi buku ini kalau banyak yang. Berarti awalnya itu cuman diterapkan kepada anak, selanjutnya ini ternyata berhasil. Berhasil, benar. Dan guru waktu itu minat minat yang menyadarinya itu ya. Oke. Jadi bagaimana metode pembelajarannya itu, Ustaz? Nah, metode pembelajarannya istilahnya kita itu ibaratnya kan setiap seminar itu saya tanya pesertanya baik wali murid maupun guru, apa yang menyebabkan anak sulit dan lama bisa baca bahasa Indonesia? Jawab mereka karena anak tidak fokus, karena anak pelupa, karena anak nakal kan, air cucuran atap dan lain sebagainya kan. Nah, di dalam metode MS3 ini saya menemukan 8 penyebab anak sulit dalam bisa baca. Tidak ada satupun masalahnya pada anak-anak, tapi justru pada metodenya yang terlalu sulit. Ibaratnya kalau anak usia dini itu kita kasih nasi goreng panas, pedas dan keras, tentu mereka menolak. Nah, itu bukan salah dia, salah kita terlalu berat lah ya memberikan. Coba kalau dikasih umpamanya bubur nasi atau dikasih segelas air susu, tentu mereka mau. Nah, SB3 itu metodenya seperti bubur nasi, lebih mudah ya. Mereka senang, mereka gembira dengan metode ini. Jadi sesuai porsinya. Benar itu, sesuai usianya. Jadi kalau misal itu pembelajarannya dari rentang usia anak PAUD gitu ya, Ustaz? Ya, jadi yang kita sebenarnya kita itu tidak ingin juga anak itu cepat-cepat bisa baca. Cuma kenapa kita buat itu? Karena kelas 1 SD sudah banyak pelajar betul. Artinya masuk kelas 1 itu harusnya sudah bisa. Jadi kalau kita lebih menganjurkan menjelang masuk SD. Jadi tidak perlu di usia PAUD, usia TK. Setelah TK, setelah PAUD kan ada waktu sebulan itu libur. Nah, memanfaatkan waktu libur itu. Jadi TK selesai, SD belum. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau TK, SD mau menggunakan silakan. Jadi ini belum termasuk di kurikulum pembelajaran belum? Belum, kita sifatnya itu bimbingan orang tua. Jadi orang tua yang istilahnya di training gitu. Di training ya. Jadi ada perlakuan khusus nggak, misal untuk usia-usia rentang 4 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun sampai sekian, ada nggak perbedaan metodenya? Tidak ada, benar. Makanya salah satu apa yang kita terapkan itu di buku tersebut ada kolom-kolom penilaian. Jadi anak ada yang 10 menit itu bisa 3 halaman. Berarti 1 bulan 9 halaman dia selesai kan? 90 halaman. 90. Tapi ada yang bisa 5 halaman. Itu dia artinya lebih cepat lagi, bisa 20 hari dia selesai. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak kalau klasikal kan dia ngikut teman. Kalau hari ini ada 10 teman yang bisa, yang 3 tidak bisa, ngikuti yang bisa besoknya halamannya kan. Kalau itu dia sesuai kemampuan dia masing-masing. Itu belajarnya dari mengeja atau gimana, Ustaz? Nah, kita di situ ada 8 penyebab anak sulit itu ya. Jadi yang kita katakan nasi goreng paling. Yang pertama menghafal huruf. Jadi kita tidak menghafal huruf. Ya. Jadi huruf tidak. Karena kalau anak usia dini itu kalau kita tanya cilup dijawabnya apa coba? Ba. Nah, dia tidak menjawab cilup B kan? Artinya suku kata. Fitrahnya anak itu suku kata. Kalau B itu dia lupa, kita sulit menjelaskannya. Kalau ba dia lupa, kita tinggal pegang baju. Ya, ba. Apa ini? Ba. Ya. Kalau C dia lupa, kita tidak ada ilustrasinya. Kecuali anak cerdas kan. Nah, tapi kalau ca kita ingatkan aja apa yang pedas, cabai kan. Itu banyak ilustrasi. Yang kedua kita tidak mengeja tadi. Karena mengeja itu ibarat ini ada segelas teh. Kita tanya ini apa segelas teh? Teh ini dari mana? Dari pegunungan, petani memetiknya, kemudian dimasukkan gula dari tebu dari mana, kan rumit. Nah, mengeja itu memperumit seperti itu. Maka kita tidak mengeja. Yang ketiga kita tidak calistung. Calistung itu kan membaca, menulis, berhitung. Kita ini fokus membaca aja. Tidak boleh bawa buku tulis, segala macam. Yang ketiga banyak itu kan, termasuk tidak bergambar. Kata orang kalau bergambar itu menarik kan. Beli buku pasti bergambar. Nah, menarik itu cuma sehari. Jadi setelah sehari orang tuanya, anak-anak itu kan bolak-balik bosan besoknya. Nah,
apalagi kalau bergambar itu kita mau menerangkan umpamanya ada gambar ini apa dipan kan, kayaknya yuk belajar nak DID P apa tambah N, jawab anaknya ranjang. Iya ada. Benar, kan? Artinya belum tentu gambar itu menolong dia, malah membingungkan kan. Bener. Nah, maka kita tidak ada gambarnya di buku SB3 ya, kecuali pembatas. Yang terakhir ada banyak itu, yang ke-8 itu kita tidak banyak media ya, istilahnya tidak banyak. Kenapa kita tidak pakai papan tulis waktu mengajar? Kenapa? Papan tulis itu belum tentu semua guru itu tulisannya bagus kan, wali murid. Kita saja karena tidak mengerti, apalagi anak-anak yang belum mengerti huruf. Yang kedua, kita tidak pakai kaset, tidak pakai video, tidak pakai kartu-kartu. Intinya lebih orang yang ngajarkan mudah, anak-anak mendengar mudah. Nah, karena dia kan tadi, kalau kita banyak media selama ini belum tentu menolong. Tulisan kita belum tentu bagus, usia papan tulis juga belum tentu mudah kan. Kalau usianya 10 tahun banyak coret-coretan itu. Iya. Nah, itu kita kira ini. Oke, jadi apa namanya, mempermudah belajar ini adalah dengan suku kata. Ya, dengan suku kata. Dengan suku kata. Jadi boleh kasih contoh nggak Ustadz? Ya benar. Jadi kita 10 hari dengan suku kata vokal A. Jadi dari belum ketemu dengan huruf I, huruf E, huruf U, huruf O selama 10 hari. Dari 10 hari sampai ke 15, 5 hari baru bertemu huruf I setelah A dikuasainya. Oh, jadi ini huruf vokal dulu. Vokal, ya, vokal A, I, U, E, O. Ya. Oke. Jadi 15 hari kan. 15 sampai 20 bertemu dengan E, 20 sampai 25 bertemu O, 25 sampai 30, 25 sampai 30 baru bertemu O. Nah, jadi itu 10 hari, 5, 5, 5, 30 hari. Itulah 1 bulan bisa lagi. Jadi halaman pertama itu ba. Jadi ada 9 baris, 4 kolom, ba semua. Ba. Artinya itu saja, ada saja anak yang tidak mampu. Apalagi yang sulit-sulit kan. Ba kan mudah. Pertama kita perhatikan, kita sanjung, kita kasih hadiah dalam ucapan anak-anak itu. Nah kan itu mudah artinya. Tapi kita perhatikan, kita sanjung dan lain sebagainya. Maka rata-rata bisa. Kan nyebut ba. Ba. Dia ngikut ba. Selanjutnya dia sendiri kita sanjung, anak pintar. Nah, anak-anak senang disanjung itu. Iya. Ba, anak hebat, dikasih tanda bintang. Nah, baru halaman kedua, ca. Kalau ba tadi dia udah bisa kan? Ca, baca. Nah, waktu dia nyebut baca, baris ketiga itu kita goling-goling koprol yang ngajar. Saking respon senangnya. Kenapa goling-goling? Excited gitu ya. Kenapa koprol ayah ibu atau gurunya? Artinya kamu tadi udah bisa baca, coba ulang lagi, baca. Berarti dia sudah bisa nyebut ba dengan ca. Ya, walaupun tidak harus kopronnya, tapi intinya kita harus atraktif ya dengan anak-anak itu. Berarti ini dituntut orang tua yang aktif juga ya, Ustadz, itu dia, ya benar. Tapi ada nggak yang misal orang tuanya itu pasif, maksudnya nggak terlalu aktif gitu? Wallahu alam ya, tapi ada juga. Tapi otomatis dia kalau dia ngikuti seminarnya, pelatihannya membuat dia harus aktif, dia berusaha. Jadi ada pelatihannya? Ada. Jadi ada seminar kita umumnya dari jam 9 pagi sampai jam 12. Baik guru maupun wali murid. Nah mungkin kalau cuma sekedar buku atau sekedar judul 1 bulan bisa baca, orang-orang sebagian kecil yang percaya kan. Tapi kalau sudah dia ikut seminar, biasanya saya dari jam 9 sampai 10, 1 jam itu menjelaskan 8 kesulitan tadi. Ternyata ini yang biasanya mereka lakukan setelah saya jelaskan. Kemudian istirahat 30 menit kan, coffee break. Nah biasanya mereka mencari mana bukunya, beli mereka langsung. Artinya kalau belum mengikuti seminar, tingkat kepercayaannya itu mungkin belum dapat. Tapi ini begitu kita ikut seminar, mereka baru paham. Oh ini beda dari justru yang saya ungkapkan 198 itulah yang selama ini mereka lakukan. Justru yang kesalahan itu yang dilakukan. Nyalakan anak kan wajar, maka kalau selama ini orang ngajar baca itu identik dengan naik darah kan. Darah 120, begitu salah sedikit anaknya 140 kan. Naik tensinya. Nah itu. Nah tapi sejauh ini, sistem itu ketika tahun berapa Ustadz ditemukan? Kalau nemukannya waktu anak-anak kami TK itu 2007. 2007 kan. Nah itu artinya setelah menemu selesai kan. Nah 2012 ada anak yang tidak mau baca, tidak mau tulis di sekolah anak kami tadi kan. Artinya 5 tahun kemudian. Nah setelah gurunya istilahnya tadi sulit mengatasinya, dia panggil orang tuanya. Coba ini bawa ke Pak Toha, anaknya dulu bisa cepat kok gimana? Jadi dari mulut ke mulut. Ya. Dari situlah saya akhirnya bimbing anaknya tadi.
Oke, kata saya siapkan waktu kan, kita terima. Jadi dia ada 2 anak, orang tuanya berarti 4 kan, ini ayah ibunya belajar semua di ruang seperti ini. Saya ajak belajar. Begitu saya tulis baba seperti semua, memang anaknya dalam tanda kutip agak tidak mau dengar. Dia kita ajak baca, berlari ke sana, tidak mau fokus kan. Sebenarnya saya emosi juga, cuma ada ayah ibunya kan. Gimana kita mau emosi ya? Terpaksa kita mengeluarkan rayuan segala macam ya. Sanjungan salah satunya. Karena dia bermain terus berdua, saya ayah ibunya, anak ayah ibu itu pinter. Saya minta didengar oleh anaknya kan. Dia itu sekarang memang tidak mau dengar, tapi nanti terakhir mau pulang kalau saya baca, dia insya Allah bisa. Terus saya jadi berbicara dengan orang tuanya, menyanjung anaknya. Nah, tidak terlalu kita paksa. Nah, setelah mau pulang, jamnya habis kan. Saya panggil, sayang sini maju, baca 1 baris saja. Mestinya kan banyak baris. Nah, ternyata benar, mereka bisa. Nah, ternyata sanjungan kita kepada orang tuanya itu membuat dia senang. Mungkin selama ini kepada orang tuanya banyak celaan segala macam. Benar-benar. Nah, akhirnya besoknya orang tua telepon, Pak, besok belajar lagi, mereka mau belajar. Nah dari situlah kalian bahwa ini mudah. Nah, dari itu hari keempat akhirnya saya buat makalah. Tadinya kan tidak ada buku, bukan ada. Saya ingat aja waktu anak saya dulu kayak gini. Saya buat makalah 48 halaman. Hari ke-10 mereka itu sudah hampir tamat ya bacanya. Nah, itulah akhirnya hari ke-11 saya tulis buku 1 bulan bisa baca. Sebenarnya belum nyampe 1 bulan. 10 hari bisa baca. Cuma kita antisipasi yang lambat kita buat 1 bulan. Nah, berarti dari situ juga kita bisa secara tidak langsung menerapkan ilmu psikologis ya Pak ya? Nggak tahu juga. Yang jelas alami. Iya. Karena kan tadi kalau misal saya pernah baca juga kan kebanyakan anak-anak yang memang tidak tidak dapat afirmasi atau kasih sayang dari orang tua, itu memang agak tingkahnya memang kadang bisa dikatakan nakal. Nah, cenderung anak-anak yang misal memang suka mendengarkan guru di kelas itu biasanya memang dari orang tuanya memang peduli gitu. Benar. Ya. Jadi saya tangkapnya gitu. Kita secara nggak langsung Bapak ini ya menerapkan ilmu psikologis gitu. Karena memang anak-anak di usia seperti itu kan memang harusnya dikasih pujian gitu. Disanjung. Bayangkan, jadi 1 halaman tadi gurunya tidak boleh pegang WA. Tidak boleh main WA, tidak boleh pegang HP. Jadi fokus walaupun dia baba tuh bisa ya, sampai 9 halaman rata-rata bisa kan. Tapi kenapa dia ingin meneruskan baris kedua, baris ketiga? Karena dia merasa diperhatikan guru. Karena pasti setelah habis ini sanjungannya beda-beda. Anak mama, pas kedua anak papa, pas ketiga anak manja, mandi jarang. Kan senang dia kan. Artinya dia ingin mendengar sanjungan-sanjungan itu. Apalagi kalau kita reaktif tadi, guling-guling segala macam kan. Nah itu, jadi memang harus itu. Ya itu sekitar. Makanya saya sampaikan bahwa metode selalu seperti dibanding nasi goreng panas pedas keras, ini seperti bubur nasi. Lebih mudah kan? Lebih mudah dan sesuai porsinya, porsinya memang anak-anak seusianya. Nah, tapi ada nggak sih Ustadz yang metode ini Ustadz terinspirasinya dari mana atau memang random ketemu aja gitu? Ya, jadi terinspirasinya saya dulu pernah mengajar juga, istilahnya itu anak-anak mengaji. Jadi berbagai metode mengaji itulah mungkin diketemukan akhirnya itu. Saya coba-coba awal itu kita menggambar mobil, gambar baju kan, gambar sepeda, kemudian anak-anak tanya ini mobil, tulis kan, mobil, baju, sepeda. Kita hapus gambarnya, mereka tidak bisa. Berarti mode gambarnya tidak bisa. Saya coba lagi yang lain. Nah, akhirnya ketemulah metode ini. Nah, seperti itu. Jadi memang coba-coba. Tapi tadi saya baca juga di profil Ustadz bahwasanya dulu Ustadz pernah mengajar anak-anak yang tadi yang itu awalnya mereka nongkrong di sekitar masjid tapi nggak sholat. Itu bisa nggak diceritain itu? Itu menarik soalnya. Itu masa-masa remaja dulu. Alhamdulillah. Jadi benar, saya waktu itu pindah, artinya dari saya pindah ke satu tempat waktu kuliah. Saya kan ikut kakak ayu saya, ya, ikut mereka waktu orang tua kan di desa sudah meninggal. Saya menjelang tamat SMA mereka meninggal kan, sudah berpulang maksudnya kan. Nah, kemudian saya mau kuliahnya karena di desa ya, kakak saya yang di desa itu nawari, ini orang tua kita udah meninggal dua-duanya, kamu udah tamat, mereka baru meninggal, sekarang kamu mau berkeluarga, beristri maksudnya, atau melanjutkan kuliah. Artinya kalau melanjutkan kuliah siap dalam tanda kutip menderita kan. Tapi kami tidak bisa karena tidak ada orang tua, kami sudah berkeluarga semua.
Nah, seperti itu. Nah, saya mikir-mikir ini orang yang mau dengan saya belum ada kan. Disuruh mau berkeluarga gimana ini ya. Akhirnya saya perintahnya mau kuliah. Nah, boleh kuliah tapi tadi saya harus ngajar privat, bekerja, jualan rambutan, ikan segala macam kan. Nah, itu. Nah, jadi pas saya pindah di komplek itu ada musola di samping rumah kami. Saya ke musola itu ada anak-anak nongkrong kan banyak. Nah, sepertinya mereka ini saya melihat memandang apa tatapan mata sebagainya pingin. Cuma mungkin karena situasi di sana tidak ada remajanya, segala macam, akhirnya tidak ada yang ikut kan, tidak ada yang sholat itu usianya 70 ke atas, 70 ke atas. Oh ya. Nah, saya remaja berpikir nih gimana cara merayu mereka ini supaya ikut sholat. Tidak, saya ajak langsung sholat. Saya ngobrol, ternyata dapat dia tidak bisa baca Al-Quran. Saya tarik satu, saya ajar ngaji ya dengan metode Iqra. Nah, akhirnya bisa 3-4 hari dia ngajak temannya lagi kan. Nah, akhirnya itu saya sampaikan mungkin tidak nyampe sebulan hampir 100 yang ikut itu ya. Remaja 910 Palembang, kelurahan masih ada sekarang. Bahkan kami ada grup WA-nya sampai sekarang. Dengan mereka itu alumni yang dulu kan, artinya saking mereka terkenal. Nah, akhirnya dari itu sebagian besar sudah bisa mengaji kan rata-rata. Nah, tapi setelah itu otomatis dia ikut sholat di masjid, dia ikut ya sholat. Kemudian belajar tadi saya jadikan 1 minggu 1 kali pertemuan. Jadi dia mulai dari ajang belajar ngaji, ada yang saya belajar pidato kan, segala belajar pop song, belajar rebana. Karena saya dulu waktu SD di desa itu tukang gendang rebana. Jadi pesertanya putri semua kelas 5 SD. Oleh guru saya ditunjuk tukang gendangnya. Jadi ada keahlian lah sedikit rebana ya. Nah, saya jadi bimbing mereka rebana, bimbing mereka pop song. Alam bisa atau tidaknya nanti dulu, yang penting ada dulu kan. Nah, singkat cerita itulah kegiatan dan alhamdulillah aktif. Jadi artinya aktif itu jadi masjid tadi setiap peringatan hari besar Islam minta remaja ini yang jadi panitia. Kemudian malam 17 kami mengadakan semacam panggung gembira ya. Ada yang tampil pop song, ada yang tampil rebana, tampil puisi, termasuk buat drama kami itu, seperti film itu. Nah, pesertanya dari mereka ini saya ambil, saya sekaligus sutradaranya. Nah, luar biasa itu memeludak yang nonton rame karena mereka belum pernah menyaksikan yang seperti itu. Biasanya hiburan biasa kan, nyanyi, tapi ini lengkap kan, dan yang tampil remaja di sana. Nah, itu sama dari itu. Jadi mungkin dari latar belakang itu tadi, terus Ustadz menemukan metode SB3 ini? Ya, SB3. Artinya kalau kita urut, walaupun ini ibaratnya Ranu, kalau kita urut kita itu selalu ingin mencari solusi terhadap permasalahan. Oh iya, benar. Nah, tapi tidak dari awal kita berpikirnya harus hasilnya ini, tidak pernah terpikir. Yang penting kita bekerja dulu. Bekerja di awal, seperti anak kami tadi, bekerja dulu untuk anak, tidak terpikir untuk ngisi seminar, nulis buku, diundang, tidak terpikir itu. Sampai kepada diundang ini untuk dengan Mila ini kita membicarakan ini kan tidak terpikir dari dulu. Ya, saya sangat tertarik kok 1 bulan tuh bisa baca buku. Pada dasarnya kalau misal anak TK itu aja kan ada TK 0, 0 kecil, 0 besar. Itu kadang masih aja yang belum bisa baca. Bahkan masuk SD pun masih susah untuk baca. Ini 1 bulan bisa baca. Jadi menarik sekali ini. Nah, tapi ada nggak sih untuk kedepannya Ustadz ini bakal menjadi silabus di sekolah misalnya? Nah, jadi benar. Artinya bagi saya itu yang paling penting itu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, artinya saya tahu ini kalau orang mau percaya ini harus mengikuti pelatihannya kan. Nah, yang penting itu banyak yang merasakan manfaatnya, nanti terserah gimana hasilnya. Tapi yang jelas sekarang kalau saya datang ke suatu provinsi, kabupaten, kepala sekolahnya atau gurunya ikut di situ kan. Nah, rata-rata mereka nanti buku pelajaran sekolah itu berubah ke metode kita itu. Jadi saya lebih manfaatnya dulu. Nantilah segala macam. Jadi sekarang sudah terhitung berapa provinsi yang sudah Ustadz datangi untuk seminar masalah ini? Ya, banyak. Kalau di Sumatera ini yang hampir seluruh Sumatera ya sudah seminar SB3. Kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta dan lain sebagainya itu sudah. Jadi ada yang memang sulit kita kunjungi seperti Sulawesi, Bali. Tapi sekarang kita itu mengadakan webinar, alhamdulillah.
berkah ya, melintasi sengsara membawa nikmat lah dari COVID ini ya. Kalau dikatakan ya sengsara membawa nikmat lah, ibarat dengan adanya COVID ini saya webinar. Nah itu hampir setiap provinsi ikut itu. Artinya kadang ada 10 provinsi, bulan berikut kita setiap bulan kan, bulan berikutnya ada webinar lagi 10 provinsi. Jadi rata-rata mungkin sudah karena ada ikut di webinarnya. Jadi seminar tadi sebelum COVID itu. Kalau webinar ini lebih mudah lebih mudah untuk join karena Nah, tapi ada yang menarik ini Ustadz. Kan misal nih itu tadi bekal untuk anak membaca. Tapi pada dasarnya ketika anak sudah menjadi dewasa, ini banyak sekali yang tidak suka membaca. Ini masalah besar juga ya Ustadz. Nah, kalau misal saya pernah baca artikel, Indonesia ini salah satu negara yang minim untuk minat baca dan nomor 2 terbawah di dunia lah katakanlah. Benar. Nah, itu gimana pandangan Ustadz menyikapi ini gitu loh? Jadi ini ada kaitannya dengan SB3. Artinya apa? Ketika orang itu belajarnya mudah, ya, sejak awal belajarnya mudah, insya Allah minat bacanya jadi tinggi. Tapi karena belajar kita sekarang umumnya ya generasi saya lah, kalau dikasih buku tuh sama dengan dikasih bantal guling. Jadi ngantuk kan ya, dikasih buku langsung ngantuk. Karena apa? Mungkin trauma dulunya dicubit, dimarah segala macam. Waktu belajar bacanya, metode yang sulit tadi. Jadi secara tanpa sadar, cuma ini saya saja ya. Trauma dia. Nah terbukti kalau dengan metode SB3 kita perhatikan yang sudah bisa baca melalui SB3, selalu prestasinya meningkat dan minat bacanya tinggi. Anak saya itu yang laki-laki itu yang pertama SB3 itu kelas 5 SD dia sudah baca buku setebal Al-Quran. Jadi sejarah tentang Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu setebal Al-Quran bukunya. Dia baca habis, dia bisa ceritakan walaupun tidak lengkap kan. Kita bisa kelas 5 SD, minat bacanya tinggi. Dan dia terus cukup berprestasi di sekolahnya. Nah, artinya saya hubungkan kalau belajar bacanya mudah, insya Allah nanti minat baca jadi tinggi. Ada hubungannya itu. Benar-benar saya paham di situ. Maka pertanyaan tadi saya menarik sekali. Itu poin yang ingin. Benar-benar. Berarti artinya untuk PR-nya sekarang adalah mungkin bisa sekolah-sekolah atau mungkin kita punya adik itu bisa menggunakan metode ini. Bisa. Ya karena sangat miris loh Ustadz. Indonesia ini tercatat sebagai negara yang minim minat baca. Padahal literasinya sudah banyak dan fasilitas-fasilitas perpustakaan setiap kota ada, di sekolah juga ada, di kampus-kampus juga ada, tapi minat untuk membacanya itu kurang sekali. Benar. Jadi faktornya mungkin tapi tidak disurvei kan? Bisa jadi itu tadi penyebabnya. Saya yakin. Tapi kalau saya sepakat ini, Alhamdulillah. Karena mungkin ada trauma di masa kecil karena kan dulu kalau nggak mau baca digepuk pakai penggaris lah, yang dicubit. Jadi dendam kita dengan itu, dendam. Bisa, oke. Jadi selain yang keutamaan yang Ustadz jabarkan tadi, ada lagi nggak keutamaan lain? Ya, jadi pertama ini salah satunya untuk keluarga ya, artinya ketika kita menerapkan metode ini, sering saya sampaikan insya Allah akan awet muda. Artinya dari situ kenapa? Karena di dalam metode SB3 ini kita tidak boleh marah dan harus banyak tersenyum. Sementara metode terdahulu identik dengan naik darah dan marah-marah kan. Nah, jadi ini ibaratnya berbeda 180 derajat kan. Nah, di situ awet muda. Yang kedua insya Allah cepat dapat jodoh, CDJ. Nah, kenapa? Karena apa? Karena kita mempermudah anak-anak. Ada 8 duri-duri tadi, 8 kesulitan, kita buang satu persatu. Nah, sehingga anak jadi mudah dengan adanya, tidak ada rintangan lagi dia. Nah, kalau kita istilahnya tadi membuang kesulitan orang lain, insya Allah kita akan mendapat kemudahan yang lainnya juga ya. Keluar dari kesulitan. Nah, maka kalau kita mempermudah anak-anak, insya Allah kita seperti saya kan, gara-gara mempermudah anak-anak bisa terbang keliling Indonesia melalui itu tadi sederhana kan. Kalau saya menemukan buku kuliah wajar mungkin ya. Ini cuma buku
anak-anak TK kok bisa terbang ke Kalimantan, keliling, itu menunjukkan kemudahan-kemudahannya. Nah, itu kita hubungan dengan mudah dapat jodoh tadi. Jadi yang gadis-gadis juga perlu itu belajar. Saya juga harus menerapkan metode ini untuk anak-anak. Ya. Nah, yang ketiga, insya Allah akan TTM. TTM itu apa? Apa TTM kira-kira? Nah, ini bukan. Kalau TTM itu tua tapi mesra. Jadi suami istri atau yang menerapkan metode ini semakin mesra. Karena apa? Kalau salah metode, ayahnya ngajar anaknya belajar baca kan? Tadi DID P apa tambah N apa? Dijawab anaknya ranjang. Ayahnya marah, naik darah kan? Ini anak siapa? Nah, dengar anak siapa, ibunya marah. Loh, itu kan anak kita, masa anak siapa lagi kan? Nah, akhirnya sering begitu, ngajar anaknya marah, tapi suami istri bertengkar. Artinya lama-lama anaknya ini jadi pemarah, ketemu temannya marah, ketemu gurunya marah, ketemu adiknya marah. Karena yang dia saksikan orang tuanya sering marah-marah. Nah, kalau metode SB3 saya dulu pernah begini. Kata istri, saya pulang, ayah katanya, alhamdulillah anak kita disanjung gurunya, karena udah pintar dan cepat baca kan. Nah, saya seneng kan, kita pulang, istri cerita tentang anak kita disanjung guru. Kalau saya pulang dia cerita tentang hutang kan tidak enak kan, anak-anak berkelahi ya. Ini cerita anak disanjung, kan seneng kita. Tadinya mungkin susah kita tuh 100% berkurang jadi 50%. Nah, jadi apa? Alhamdulillah kata saya luar biasa. Nah, biasanya apa kalau alhamdulillah luar biasa diteruskan? Kalau saya alhamdulillah luar biasa, siapa dulu dong bundanya. Jadi itu jadi TTM, tua tapi mesra. Jadi kalau yang satu tadi salah metode, suami istri saling marah, anaknya pemarah. Kalau yang ini anak kita cepat baca, disanjung guru, kita suami istri saling sanjung. TTM. Itu dia. Jadi kedua orang tuanya juga harus bekerja sama ya, ya bisa. Kalau saya seminar saya sampaikan bila perlu ayahnya itu ngintip di dalam kamar. Sudah janjian dengan ibunya yang lagi ngajar tadi kan. Begitu anaknya tadi bisa, ayahnya pura-pura terkejut. Wah, hebat. Kayak gitu. Diberikanlah pujian. Pujian sanjungan. Jadi harus diatur itu. Nanti kumpul-kumpul yuk kita nyanyi bersama, saking senangnya kan. Bagi kita orang dewasa itu biasa karena kita udah bisa. Tapi bagi anak bisa satu kata itu sudah luar biasa. Itu perlu kita sanjung. Ya, seperti itu. Jadi ini mengenai yayasan nih Ustadz. Nah, itu juga anak-anak yayasannya diajarkan seperti itu atau bagaimana? Nah ya, jadi kita itu ada kursusnya namanya. Jadi kursus kita buka waktunya jam 9 sampai jam 5 sore. Artinya bebas anak mau datang jam berapapun. Kalau dia cuma sendirian dia paling 15 menit. Jadi orang tuanya nunggu 15 menit karena kita tidak nulis, tidak disuruh nulis, tidak diajarkan, fokus saja membaca. Karena apa? Karena calistung itu 3 kesulitan. Membaca itu ibarat belajar naik sepeda. Ya. Menulis itu belajar naik sepeda motor, lebih sulit kan? Berhitung itu seperti naik mobil. Nah, jadi kalau kita minta anak itu belajar seperti selama ini, membaca, menulis, nah itu dia ngerjakan kesulitan yang banyak sekali. Nah, kita ini fokus satu kesulitan saja kita selesaikan, membaca. Yang bisa kerjanya dalam satu waktu banyak itu cuma ibu-ibu. Bisa masak, bisa nyetrika ya, bisa nyapu. Nah, itu ibu-ibu, anak-anak jangan. Nah, maka kita tuh fokus SB3. Jadi dia datang itu tanpa bawa buku, cuma fokus belajar baca dan dapat sanjungan. Ini berarti bakal menjadi saingan bimbel-bimbel yang menawarkan calistung dong. Ya, bimbel kita sudah ada pusatnya di Indralaya kan. Jadi ada gedung belajarnya. Kemudian kita buka cabang-cabang juga. Kita targetkan satu kelurahan, satu cabang metode SB3. Ya, seperti itu keberhasilannya gimana Ustadz, progresnya sampai saat ini? Alhamdulillah, progres keberhasilannya rata-rata berhasil. Cuma kan namanya anak-anak ada yang sangat pendiam sekali. Untuk ngajak dia bicara itu perlu dirayu setengah jam. Kan tidak mungkin dia bisa itu. Ada lagi anak yang mungkin anak berkebutuhan khusus ya. Mohon maaf itu. Ada dia mungkin sulit untuk berbicara dan seterusnya itu. Cuma yang mudah ini dia sulit, apalagi yang sulit tadi. Jadi prinsipnya yang penting dia sedikit-sedikit, tidak masalah dia 2 bulan, 3 bulan, bukan masalah cepatnya kan. Yang penting itu mudah. Sehari yang dia dapatkan itu besok bermanfaat ya. Nah, seperti itu. Artinya ini juga
bakal diajarkan untuk teman-teman yang memang berkebutuhan khusus atau sudah ada? Udah banyak, sudah banyak yang orang tuanya menanyakan itu dan kita kasih solusi. Rata-rata mereka menganggap ada kemajuan, progresnya itu ada, ya seperti itu. Oke, gini, Ustadz kan backgroundnya adalah pendidikan guru matematika, benar. tapi sekarang mengajarkan cara membaca bahasa Indonesia. Maksudnya agak kontradiktif kan? Ya. Nah, jadi ada nggak jurus-jurus juga untuk menghitung, Ustadz, atau masih dikembangkan kah atau gimana? Oh ya, benar. Jadi kita tadi sebenarnya memang tidak berpikir ini kalau ini gimana. Tadi mengatasi masalah saja. Iya. Ada masalah di depan seperti membaca tadi, anak-anak saya menganggap ini ada masalah. Kalau dia tidak bisa akan sulit nanti kelas 1 SD, maka saya selesaikan. Nah, itu jalan. Jadi belum kita memikirkan, sebenarnya ada dalam pikir bagaimana matematika yang mudah. Iya. Sebenarnya seperti angka 4, kita selama ini guru langsung angka 4. Padahal angka-angka itu sifatnya abstrak kan. Anak-anak itu sulit menghafal yang abstrak-abstrak itu. Iya. Harusnya ada 4 pena, 4 buku, 4 apa, dia udah tahu jumlah-jumlah itu. Terakhir baru angkanya. Nah, ini yang angkanya. Orang kadang dari angka dulu. Ya. Nah, itu banyak sebenarnya. Saya juga berpikir bahasa Arab untuk membaca bahasa Arab itu cara mudahnya gimana. Sudah terpikir sebenarnya gimana menyusun ini dulu, dia hafal ini dulu yang mudah dan seterusnya. Ya, karena kan banyak sekali yang menganggap matematika itu seram, apalagi di banyak juga. Mohon maaf ya Ibu Guru, ini guru-gurunya juga seram. Mana ngajar matematika. Nah, dulu kalau Ustadz ngajar matematika metodenya high fun atau gimana? Jadi kalau saya itu bukan cuma dengan murid-murid ya. Kalau saya ngajar matematika itu malahan teman-teman saya dulu di SMA lah, saya dulu itu banyak yang belajar dengan saya. Kemudian waktu kuliah juga banyak juga yang belajar setelah belajar di sekolah. Guru nerangkan sulit, saya langsung paham, padahal saya belajar sebelumnya di rumah kan. Jadi begitu contoh, saya langsung bisa. Karena ada yang bisa, teman-teman disuruh oleh guru tadi mengerjakan, kan mereka belum paham, contoh belum banyak kan. Nah, akhirnya banyak yang belajar ke rumah istilahnya, dan umumnya itu para putri lah. Ya, kalau yang sama-sama laki-laki malu lah mereka kan. Putri. Nah, alhamdulillah. Saya ngajarkan dengan serius, saya fokus, kan saya tidak ngambil kesempatan dalam kesempitan kan. Alhamdulillah. Karena mungkin cara saya berusaha berpikir gimana supaya orang mudah memahaminya. Nah, jadi kalau guru itu mungkin lebih dia karena pengen orang itu paham secara rumit, saya mencoba dengan mudah. Seperti itu. Nah, termasuk juga saya menerapkan di sekolah dengan privat dan seterusnya. Memang berpikir gimana cara semudah mungkin. Ya. Jadi kita mencarikan soal itu setelah kita jelaskan contoh yang paling mudah sehingga orang itu mengerjakan soal pertama itu bisa. Nah, dia bisa itu semangatnya sudah meningkat. Jangan langsung yang sulit dia tidak bisa, itu sudah menutup, ngedown ya. Nah, seperti itu. Jadi sebelumnya ini saya penasaran. Ini kan metodenya bagus sekali kan Ustadz. Apalagi tadi dibilang bahwasanya kalau misal jika diterapkan sedari dini, insya Allah nanti ketika besar minat bacanya tinggi. Itu sudah maksudnya udah kepikiran belum untuk diadakan riset tentang ini? Ya, yang pertama tentang ini ya, tentang anak-anak yang membuat skripsi mahasiswa kita. Udah banyak itu yang saya dari berbagai perguruan tinggi datang bahwa kita sudah punya bahan, kita silakan diskusi, kita siap. Kita sifatnya simak tupang, siap tunggu panggilan siang malam. Artinya silakan mau berkonsultasi apa-apa sih, mereka telepon, WA dan seterusnya. Kita akan jelaskan kan. Itu untuk skripsi ya, yang buat makalah, yang menjadi. Nah, tapi kalau secara pribadi ingin untuk riset itu insya Allah lah ke depan. Mungkin kalau ada yang siap bekerja sama. Karena saya pikir di sini ini adalah salah satu problem solver gitu loh Ustadz untuk kedepannya. Karena tadi anak-anak seusia dini lah itu pasti senang dengan metode yang diajarkan. Gitu. Jadi benar itu. Jadi intinya tadi sebenarnya kita itu bagaimana kalau setiap ada permasalahan itu punya keyakinan bahwa setiap ada kesulitan ada kemudahan. Jadi itu dulu. Maka tadi saya waktu remaja kan melihat anak-anak banyak ini kan gimana supaya ngajak dia ke masjid. Pasti ada caranya nih, ada. Kita tidak langsung harus ke sini, tidak. Saya mulai dari apa-apa yang kita mudah kan. Kan cuma belajar metode Iqra mereka itu kan mudah itu artinya.
Nah, kita ajak dia mau. Tapi saya penasaran dengan pendekatan Ustadz waktu itu gimana? Dengan maksudnya kan dulu anak-anaknya kan belum bisa baca Al-Qur'an. Nah, pendekatan secara apa ya? Secara emosionalnya gimana dulu? Oh ya. Jadi pertama kita itu kalau ingin, sebenarnya sama dengan anak-anak juga. Kalau anak-anak itu tidak mau dengar kita lah istilahnya, ada kan? Ya. Tidak fokus dia. Nah, kita tahu hobinya dulu. Ternyata dia hobi bola kaki. Nah, kita harus hafalkan pemain bola kaki walaupun kita mungkin tidak hobi. Oh, oke. Nah, dia ini senang bola kaki, supaya nyambung harus sama ini. Oh, harus disamakan frekuensinya. Maka saya hafal pemain bola kaki itu umpamanya Pele, ya, Maradona, siapa lagi namanya, Ronaldo, Michael Jackson dan lain sebagainya. Penyanyi itu ya. Penyanyi Michael Jackson. Nah, intinya ketika ngobrol dengan dia kan nyambung. Nah, ketika nyambung itulah apa yang kita inginkan terakhir itu baru masuk. Orang pamannya senang lagu India, kita hafal mungkin artis-artisnya satu dua lagunya sedikit-sedikit agak ngapalkan kita. Jadi memang harus ada usaha untuk pendekatan itu. Benar. Jadi menyamakan suhu dulu. Iya. Jangan orang itu kan kalau namanya memberi itu istilahnya itu saling memberi dan lain sebagainya harus ada kenyamanan dulu. Nah, ya seperti itu. Ustadz, tadi kan kita udah bahas nih sejarahnya. Ustadz dulu ngajar privat, dulu juga kuliahnya pendidikan matematika. Ya, benar. Nah, tapi sekarang menjadi politikus. Nah, itu gimana ceritanya? Apalagi salah satu partai yang paling terbesar lah di Indonesia. Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya sebenarnya mengalir saja. Intinya kita ada permasalahan, berusaha mencari untuk solusi. Ya. Kita hasilnya nomor 2 karena yang ditanya itu nanti usaha kita untuk mencari solusi dulu kan apa. Hasilnya kan bukan urusan kita itu yang di atas kan. Nah, artinya tadi ada permasalahan di apa namanya di masyarakat tadi waktu saya remaja. Termasuk saya pernah ke Indralaya dari satu komplek ke komplek lain. Di komplek itu saya perhatikan ada musola tapi tidak ada yang mengisinya. Ya. Udah lama akhirnya. Saya tanya kenapa, akhirnya saya ajak 1, 2. Nah, lama-lama alhamdulillah sebulan kemudian udah bisa 3 shop itu kan peminatnya. Sekitar 3 bulan saya ajak, gimana kalau musola ini kita bangun. Mereka siap bangun. Akhirnya kami istilahnya musola itu dijadikan fondasi kan, dibangun jadi masjid. Tadinya musola jadi masjid, 2 lantai. Nah, ternyata itu dari iuran masyarakat itulah ya. Jadi masyarakat itu siap ternyata menyumbang, memakmurkan masjid dan seterusnya. Mereka ada yang usul kita untuk biayanya minta-minta di jalan. Jangan kata saya minta-minta di jalan karena kita tuh lebih memiliki kalau memang dari iuran kita. Mungkin ada yang sanggupnya 100.000 setahun. Sudah berarti kita ada hitungan setahun ini dapat dari dia sekian. Nah, itu kira-kira kita mengatasi. Alhamdulillah waktu itu jadi masjid tadi 2 lantai. Tidak ada halaman karena di komplek itu ya. Nah, ada orang yang membeli rumah di samping musola itu, dibeli langsung, dia begitu masjid tadi udah terjadi 2 lantai, dia beli dan dia wakafkan ke masjid, sehingga jadi halaman. Nah, intinya kalau ada permasalahan kita berusaha untuk merubahnya, masalah lainnya itu akan datang. Bantuan segala macam itu dari mana-mana saja bisa datang kan. Nah, itu kita memakmurkan masjid. Intinya kita dimanapun berusaha untuk berubah. Nah, ketika di politik itu semangat untuk seperti itu. Ya. Indonesia ini agak besar, kita mungkin ada beberapa permasalahan dan lain sebagainya. Kita harus ikut berperan untuk merubah itu. Nah, saya lihat kapalnya ini di PKS tadi, artinya berbagai sisi lah kita lihat. Dia bukan cuma memperhatikan apa legislatif, eksekutif, tapi pendidikan diperhatikan kan. Keluarga, ketahanan keluarga, anak-anak dan seterusnya. Jadi lebih lengkap lah saya melihat di PKS itu. Tapi dari sekian banyaknya partai di Indonesia, kenapa PKS? Artinya memang dari awal itu kita yang hobi kita tadi kan saya tadi dari awal itu mengumpulkan remaja, mengajak mereka kegiatan keagamaan, tapi juga tidak lupa kegiatan seni budaya kan, gotong royong. Nah, karena ini banyak kebaikan-kebaikan ini, sepertinya PKS ini bisa menampung. Nah, jadi memang berarti satu visi dengan Ustadz itu kira-kira. Satu visi ya. Kalau nggak salah juga Ustadz dulu pernah menjabat sebagai anggota dewan di Kabupaten OI. Itu selama berapa periode kalau boleh tahu? 1 periode saya di Ogan Ilir. Itu di komisi berapa Ustadz? Berbagai komisi saya pindah-pindah, pernah juga ketua komisi kan. Nah, di situ juga waktu saya di dewan itu saya banyak
berusaha ya kita buat terobosan-terobosan. Oke. Nah, salah satunya kita dulu ada guru ngaji. Kan guru ngaji saya perhatikan di desa-desa itu tidak ada honornya. Itu tahun 2019 kan? Jadi bukan 2019, 2009. Ya. Tidak ada honornya. Sementara ada guru ngaji itu cuma orang tua ngasih beras, itu pun tidak ada administrasi rutin. Jadi ada yang ngasih, ada yang tidak. Nah, ini saya usulkan itu berinisiatif, artinya inisiator pertamanya kan, akhirnya didukung banyak orang, bahwa harus kita perhatikan itu guru ngaji itu, kita kasih semacam honor lah setiap bulan. Nah, alhamdulillah akhirnya setahun 2 tahun disetujui ya, semua anggota dewan setuju, bupati juga setuju, akhirnya mendapat tunjangan guru ngaji tadi. Asalnya 300 guru ngaji, kita 240 desa waktu itu kan. Nah, tahun kedua meningkat, kata Pak Ustadz, meningkat ini dari 300 menjadi 800 guru ngaji kan. Mungkin karena ada tadi. Kata saya tidak masalah, tidak terlalu besar juga kalau dihitung. Ketimbang kita membangun jalan, ini juga harus seimbang, diperhatikan juga. Jadi tidak masalah, kita tetap dianggarkan. Nah, itu guru ngaji. Kemudian banyak lagi hal-hal lainnya. Apa aja tuh, Ustadz? Boleh diceritain? Boleh. Salah satunya kita dulu di Ogan Ilir ada istilah lelang lebak-lebung. Apa itu? Kalau orang mau mencari ikan ketika musim air dalam, itu harus bayar ke pengemin istilahnya. Ada orang memiliki, ada luas umpamanya di belakang 5 desa, ada luas itu untuk mencari ikan kan, semacam sungai, tapi itu di sawah, karena musim air dalam kan. Nah, itu harus bayar, karena orang itu bayar apa? Dia pengemin itu istilahnya dia bayar dengan pemerintah, lelang kan. Umpamanya dia 1 miliar umpamanya kan. Nah, dia karena dari mana dia mengembalikan uang dia tadi? Dia mengembalikan uang dari orang yang mau mencari ikan. Jadi orang bayar. Nah, kan berat, ini orang punya sawah dia sendiri, rumah dia di sawah itu juga, dia ngambil ikan itu bisa ditangkap polisi. Karena dia belum bayar. Kan? Nah, akhirnya saya mengajukan minta digratiskan ya. Kata teman, kalau gratis nanti berkelahi segala macam. Lah kan ada aturan. Nanti kita buat aturan. Tahun pertama belum berhasil. Tahun kedua alhamdulillah kita pahamkan dan bersama anggota dewan akhirnya berhasil. Jadi pernah lelang lebak-lebung di Ogan Ilir itu gratis. Nah, setelah saya tidak lagi itu kembali lagi. Tidak ada yang menjaga. Nah, itu contoh. Jadi kita bukan cuma bergerak di bidang keumatan seperti ngaji kan. Jadi di sisi kerakyatan, kebangsaan semuanya kita. Oke, kalau misal dari segi ekonomi yang gimana, Ustaz? Untuk gimana maksudnya? Di OI. Di OI ya, dari segi ekonomi alhamdulillah dulu. Nah, dulu saya juga setelah di apa namanya di DPRD ya, saya jadi direksi BUMD Petrogas namanya. Ya, Petrogas, saya BUMD Ogan Ilir, saya masuk di situ jadi sekretaris. Nah, saya sama direkturnya dulu itu sering ke Jakarta, artinya melobi segala macam bagaimana supaya gas di Ogan Ilir ini. Nah, akhirnya kita dikasih jaringan gas ke berapa ribu rumah di Ogan Ilir gratis dari pusat kan. Jadi dikasih dana untuk dibangun jaringan gas gratis. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu masyarakat Ogan Ilir khususnya Indralaya dan sekitar itu menikmati gas yang langsung. Tidak gratis ya. Pemasangan jaringannya gratis. Tapi begitu ininya ya dia bayar. Cuma kan dibandingkan gas tabung, kalau tabung kan habis gas harus beli. Kalau tengah malam kita mau masak kan lapar, tidak ada toko yang buka. Nah, kalau ini jalan terus dia. Nah, itu salah satu perjuangan kita juga bersama pimpinan dulu, artinya mengusahakan masuknya jaringan gas gratis tersebut. Ya. Itu kan di 2009. Itu sekitar 2013. 2013. Nah, ini kan udah awal tahun 2022. Ya, benar. 2024 udah mau pemilu nih, Ustadz. Nah, ada nggak keinginan untuk maju di situ? Jadi kalau kita di PKS itu sifatnya bekerja. Karena kita sebut nanti kita ini super tim, bukan superman. Jadi bukan saya bisa menentukan karena ketua saya maju atau tidak maju. Si A di sini, di sini. Jadi kita itu nanti kesepakatan dari tim lah, musyawarah ya. Yang pemilu artinya kita itu hasil musyawarah banyak orang ya. Ketika dinilai orang si A nih layak maju ditempatkan di mana, kita mengikuti itu. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya, komunikasi dulu dengan tim ya, musyawarah. Tapi kalau dari pribadi Ustadz mau
Kalau pribadi? Karena kita itu sifatnya bekerja dan mengalir saja. Sama Oh, seperti iya. mungkin penemuan metode SB3. Kita tidak berpikir jauh-jauh. Oh, benar. Yang di depan kita ini dulu teratasi. Anak-anak tadi teratasi membacanya. Tidak berpikir ini nanti jadi buku, ini nanti jadi seminar, jadi kursus. Kita bisa begini, tidak terpikir situ. Mengalir saja sama. Tapi gini, ada satu yang ingin saya tanyakan. Tadi kan background Ustadz kan seorang pendidik nih. Ya, ya. Tapi melihat kondisi pendidikan di Indonesia sekarang, khususnya Sumatera Selatan gimana Ustadz? Nah, ya. Jadi kita melihat pendidikan anak sekarang, kalau menurut saya kita harus mulai dari awal. Artinya yang ada, sudah ada itu baik. Kalau kita ingin lebih baik lagi dari awal, dari sejak usia dini. Ya. Artinya pola pendidik, metode yang sulit itu baik bahasa, baik dia matematika, ilmu-ilmu lainnya, itu harus diterapkan dengan caranya anak-anak, jangan cara kita dewasa. Ya, cara anak-anak tadi yang muda. Jadi itu, insya Allah kalau kita mulai dari awal itu muda, matematikanya, bahasanya, pelajaran-pelajaran lain dari awal sudah mudah. Metode anak-anak artinya jangan nasi goreng panas pedas keras kita beri itu, tapi bubur nasi. Nah, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang kalau boleh dikasih nilai nih, 1 sampai 10 pendidikan di Sumatera Selatan, nilainya berapa? Itu yang sulit. Nilainya berapa Ustadz? Jadi beda-beda dia. Artinya tadi kalau kita nilai secara umum di Sumatera Selatan ini ya bisa dikatakan 8. Kalau lihatnya bagus ya. Sudah berarti udah cukup bagus. Udah cukup bagus ya. Artinya ada satu permasalahan di sekolah itu juga insya Allah dalam waktu cepat bisa teratasi ya. Secara umum pendidikannya sudah bagus. Artinya pembangunan sekolah-sekolah itu sudah menyebar kecamatan-kecamatan. Sekarang kan dulunya satu kecamatan itu lebar. Sekarang satu kecamatan itu bisa jadi 3 kecamatan kalau di kabupaten kota tuh kan. Nah, itu setiap kecamatan ada SMP-nya, ada SD-nya. Jadi kalau tadinya jauh, daya jangkaunya sekarang sudah dekat. Nah, artinya dari sisi pembangunan itu kita melihat sudah banyak perkembangan itu ya. Ya seperti itu. Balik lagi ke poin tadi Ustadz. Ini kan dulu Ustadz sudah pernah menjabat menjadi dewan di kabupaten, di daerah. Nah, kalaupun misalnya nanti di 2024 tim meminta untuk, maksudnya gini, Ustadz maunya menjadi dewan lagi atau menjadi sosok yang baru nih? Sosok yang baru dalam hal mungkin wali kota kah, gubernur kah? Karena dilihat juga kan Ustadz pimpinan partai lah di Sumatera Selatan gitu. Jadi kita di PKS itu usulan dari kabupaten kota disampaikan ke kami di tingkat provinsi, baik pusat, calon provinsi maupun calon kabupaten kota disampaikan ke kami kan. Nah, kami membawa ke pusat. Jadi sebelum tanda tangan presiden itu kami belum bisa menyampaikan nyalon atau tidak. Jadi harus usulan di ACC dulu dengan presiden PKS gitu. Jadi usulan dari kabupaten, usulan dari kader-kader juga, itu kita buat linknya, dikumpul oleh kabupaten, mereka nyampaikan ke kita menyampaikan. Jadi kita ini sebenarnya tempat lewat saja. Nyampaikan nanti. Nah, setelah itu ada tanda tangan presiden, nama si A, si B, si C calon, nah, baru kita umumkan dan kita harus berjuang. Kalau sebelum ini makanya saya belum bisa menjelaskan mau atau tidak mau dan seterusnya kan. Tapi kalau misal ditunjuk dan diminta udah siap. Udah siap kan? Agak apa namanya? Enggak, jadi seperti itu tadi. Kita menunggu perintah dari pimpinan. Insya Allah mereka bisa melihat lah dan lain sebagainya. Dan apapun itu untuk umat, insya Allah siap ya. Tapi gini Ustadz, kita berbicara tentang permasalahan yang sangat bisa dikatakan basic lah, kayak seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Nah, menurut Ustadz yang perlu diperbaiki di Sumatera Selatan itu apa aja? Di bidang kesehatan dulu lah. Ya, pertama di bidang kesehatan tadi ya. Kalau di bidang kesehatan artinya bagaimana fasilitas di desa-desa itu ya, Posmas ya, itu dilengkapi. Nah, artinya bisa jadi orang ini sulit untuk langsung dibawa ke kabupaten, ya umumnya rumah sakit yang ini, apalagi ke pusat. Jadi fasilitas di sana untuk persiapan sampai mereka ke kabupaten kota itu dilengkapi. Nah, seperti itu.
Nah, mungkin seperti itu untuk tapi secara umum sekarang ini karena ada apa namanya ya, sistem yang seperti COVID kemarin umpamanya kan, itu sudah terintegrasi dia mulai dari kabupaten, kecamatan, dan desa-desa. Nah, secara umum itu sudah baik. Tinggal lagi fasilitasnya. Nah, seperti APD kemarin kebanyakan itu ada. Bahkan rumah sakit pun kurang kadang APD-nya awal-awal ya. Nah, itu seharusnya yang diutamakan tuh alat apa itu keselamatan petugasnya diri, itu ya. Bagaimana dia melayani orang lain kalau dia tidak punya perlengkapan yang benar. Nah, seperti itu. Kalau di sisi kemiskinan, Ustaz, gimana? Ya, kalau dari sisi kemiskinan itu benar. Jadi kita mengharap itu kita melalui anggota dewan kita baik di provinsi maupun kabupaten kota untuk memang salah satu prioritas memperhatikan kemiskinan ini. Jadi kesehatan, kemiskinan, pendidikan, 3 hal ini kan yang utama. Jadi pendidikan tadi sudah kita sebut dengan adanya infrastruktur yang masuk lebih mendekat itu peluang lebih bagus. Nah, masalah kemiskinan tadi artinya di kabupaten kota masing-masing apa di situ yang menjadi mayoritas pendapatan masyarakat itu yang perhatian. Seperti saya tadi Ogan Ilir. Kalau setelah panen padi mayoritas mereka itu mencari ikan. Nah, kita permudah jangan sampai mereka itu mencari ikan di tempat mereka sendiri harus bayar lagi. Nah, itu. Jadi legislatif kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Dan saya sudah mencontohkan dulu itu. Dengan adanya menggratiskan lelang lebak lebung tersebut. Ya. Itu di bidang kemiskinan. Ya. Kalau di bidang pendidikan? Ya. Jadi di bidang pendidikan artinya guru, wali murid itu tadi ketika apa namanya membaca saja jangan menyalahkan anak tidak fokus, anak pelupa ya, anak apa namanya tadi suka bermain. Nah, ternyata kenapa dia tidak fokus suka bermain itu karena tadi kita memberikan nasi goreng panas pedas. Jadi dia menolak. Jadi dari kitanya itu lihat. Nah, semua pelajaran lain juga seperti itu. Jadi kalau saya dari pendidikan lebih kepada perbaiki metodenya. Metodenya. Jadi setiap guru, dinas pendidikan itu harus memperhatikan dari sisi itu. Jangan cuma gedung itu penting ya. Gedung, fasilitas, tapi metode ini, kurikulum dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Artinya adalah semoga saja setelah ini pemerintah ada solusi dan memakai siapa tahu memakai SB3 untuk menjadi kurikulum di Sumatera Selatan karena nanti prospeknya bisa bagus ini untuk menunjang prestasi anak bangsa. Benar. Tadi kan Ustadz udah bilang hal-hal yang memang harus diperbaiki dari segi kemiskinan, ekonomi, dan kesehatan. Benar. Nah, tapi begini, jikalau Ustadz menjadi anggota dewan nih, Provinsi Sumatera Selatan di 2024. Nah, hal apa yang pertama kali Ustadz pengen perbaiki dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada? Jadi Mila ya pertama artinya dari pertanyaan tadi terus ini mengerucut sepertinya ya ingin minta kesiapan, tapi sekarang saya ini dulu sebagai ketua DPRD Sumsel kita ada punya 6 anggota DPR di provinsi dan 48 di kabupaten kota. Itu anggota DPRD Sumsel termasuk 1 di pusat. Jadi yang kita harapkan mereka benar-benar meningkatkan EPM, indeks pembangunan manusia Sumsel karena itu unsur pembangunan itu sangat penting sekali. Artinya mereka harus berusaha setiap kabupaten kota itu ada indeks pembangunan manusianya kan. Nah, artinya jika kita itu di Indonesia saja umpamanya nomor kabupaten kotanya kan, umpamanya peringkat kita nomor berapa, umpamanya nomor 10 ya. Nah, maka kita harus cek yang nomor 11, 12, 13 dan seterusnya. Bagaimana apa namanya yang dekat-dekat dengan kita tersebut meningkat. Jangan langsung yang paling tinggi. Nah, ternyata yang dekat-dekatin apa? Kenapa dia lebih dari sisi umpamanya pendidikannya, ilmu pengetahuan? Ternyata mereka banyak bangunan sekolahnya. Karena mereka membantu guru-gurunya ya, artinya meningkatkan apa semacam intensif guru-gurunya, guru swasta dan seterusnya. Nah, maka itu dicontoh sehingga kita meningkat sedikit kan dari segi ilmu pengetahuan pendidikan, dari segi kesehatan ya, panjang umur dan lain sebagainya ya. Bukan panjang umur apa istilahnya itu ya, itu menyangkut kesehatan ya. Bagaimana meningkatkan, kita cari kabupaten kota se-Indonesia ini yang lebih di atas kita sedikit ya, 0, sekian persen
0,sekian% itu kita kumpulkan ada 10. Nah, itu kita pelajari kenapa dia lebih tinggi dari kita. Nah, baru kita mencontoh itu. Ternyata dia umpamanya puskesmasnya lebih banyak. Ternyata perhatian pemerintah kabupaten kotanya terhadap kesehatan seperti itu. Jadi kita meningkat sedikit-sedikit. Nah, kalau sudah berbagai bidang tadi, kesehatan, hidup yang layak tadi ya, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, kita gabung semua, itu akan ada lompatan insya Allah. Jadi EPM kita meningkat. Nah, seperti itu. Jadi kita minta itu anggota DPRD kabupaten kota, PKS maupun provinsi ya, harus memang membangun itu berdasarkan juga dilihat peringkat IPM kita tersebut ya. Dan harus itu ditingkatkan terus. Artinya itu tidak bisa sendirian, memang harus dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten tersebut. Mungkin ada yang sudah mereka laksanakan, itu harus didukung ya, yang sudah mereka laksanakan. Ada yang mereka laksanakan tapi tidak mendukung IPM ini karena ini kan sudah internasional kan. Nah, itu juga kita harus berikan saran, masukan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi artinya hal yang pertama, misal Ustadz menjadi dewan, itu juga yang bakal diprioritaskan. Ya. Iya. Nah, prinsipnya kita akan berdasarkan data, ya, seperti itu. Jadi kita tidak akan bekerja begini berdasarkan data. Jadi kita kumpulkan data. Itu kan tadi pesan-pesan untuk dewan yang PKS. Tapi pesan-pesan untuk anggota dewan di Provinsi Sumatera Selatan apa, Ustadz? Alhamdulillah, ya, pesan pertama untuk anggota Dewan Provinsi Sumatera Selatan, marilah kita bergandengan tangan ya, dalam rangka bersama melayani rakyat. Dan dalam rangka itu kami pernah silaturahim dengan gubernur, pengurus baru PKS, silaturahim dengan Pak Gubernur Sumsel, dengan Wakil Gubernur Sumsel. Akhirnya dari Pak Gubernur Sumsel berinisiatif agar pengurus partai-partai Sumatera Selatan tingkat provinsi ya, tingkat provinsi itu mengadakan pertemuan informal dalam bentuk mancing bersama. Nah, itu pelaksana pertamanya PKS dan sudah kita laksanakan. Jadi dihadiri oleh pimpinan partai tingkat provinsi Sumatera Selatan, dihadiri oleh gubernur, Porkopimda kan, forum komunikasi pimpinan daerah. Itu sudah kita laksanakan dalam bentuk acara mancing bersama, sehingga lobby-lobbynya saling berpesan untuk melayani rakyat secara bersama-sama ini melalui informal. Nah, itu sudah terlaksana. Artinya mengokohkan persatuan dan kesatuan untuk Sumsel yang lebih baik. Tapi ini poin yang paling penting ini, Ustadz. Dulu kan waktu Ustadz jadi pemuda itu hal-hal positif yang telah Ustadz lakukan. Nah, pesan untuk anak muda sekarang di zaman ini apa, Ustadz, dari Ustadz? Nah, jadi pesan untuk anak muda ya zaman sekarang ini, artinya jangan kita tuh selalu berpikir pemuda harapan masa depan. Jadi pemuda itu harapan masa sekarang justru. Jadi di sekarang lah mereka harus berkontribusi ya. Nah, masa depan tuh tapi berkontribusilah di masa sekarang. Waktu muda kalian manfaatkan dengan baik kan. Jangan habis waktu oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi pemuda harapan masa sekarang. Jadi dengan kalian banyak berkontribusi di masa sekarang, insya Allah itu akan ke depan akan lebih baik tentu. Nah, ya seperti itu. Saya sepakat sih. Banyak orang yang bilang pemuda adalah harapan masa depan. Tapi apalagi lupa dengan masa sekarang. Ada pemuda harapan pemudi, ada ya. Memang benar itu. Itu juga benar sih. Benar ya, tapi masa depan benar, harapan pemudi benar. Tapi yang lebih penting salah satunya yang besar juga porsinya harapan sekarang ini. Jadi diharapkan sekarang ini kontribusinya, perannya dalam semua bidang, dalam semua aspek kehidupan ini. Terakhir Ustadz, closing statement dari Ustadz. Ya, jadi closing statement dari kami, jadi intinya marilah dalam kehidupan ini kita meyakin bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan kita mengeluh, jangan kita baper ya, bahwa setiap kesulitan yang ada itu pasti ada kemudahan. Maka kita harus berusaha mencari peluang kemudahan itu. Nanti kita ada usaha sedikit saja, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Ustadz Muhammad Toha, Ketua DPW PKS Sumsel yang telah menyempatkan hadir di sini. Kita bincang-bincang di Blok 29C Production. Dan sharing-sharing tentang ilmunya juga, apalagi tentang SB3 itu sangat menarik. Untuk teman-teman yang punya anak kecil atau ibu dan bapak yang memiliki anak kecil, itu bisa diterapkan, nanti bisa ikut seminar dengan Ustadz atau beli bukunya langsung. Karena dari masa anak-anak itulah dididik untuk menyukai membaca. Karena
ketika pemudanya kaya akan literasi itu bisa juga untuk Ya, benar. Mencerdaskan bangsa. Ya, gitu. benar. Oke, terima kasih Ustadz sekali lagi sudah hadir di sini. Sama-sama. Semoga nanti kalau misalkan ada kesempatan waktu lagi kita bisa bincang-bincang dengan topik yang berbeda. Siap. Ataukah mungkin nanti kita bisa bincang-bincang di kantor? Ya, siap. Di kantor? Ya. Kita belum tahu kantornya di mana kan? Ya, siap. Ya, baik, terima kasih dan teman-teman ambil baiknya dan ambil value dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.